pertanyaan atau sambutan baru kita mute kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Kordif Bapak Fritz Edward Siregar SLLM PhD, anggota Bawaslu RI. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ruslan Hussein SHMH. Yang kami hormati para undangan dan peserta dialog daring dengan tema kita pada siang hari ini menjelang sore, penggantian pejabat di tengah pandemi COVID-19 sebelum dan sesudah terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2020. Adapun rangkaian dialog kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang kita sudah lalui bersama. Yang kedua, sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, kita masuk di acara diskusi yang sebentar nanti akan kita panel. Yang keempat, penyampaian kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, para undangan peserta, kegiatan kita pada hari ini di tengah situasi pandemik dan masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kita sekalian. Tentunya insya Allah seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, izinkan kami dari layar kaca menggelar dialog daring yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan diawali oleh sambutan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan hormat Bapak Ruslan Hussein SHMH. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat selaku Kabak Hukum dan juga host pada diskusi dialog daring kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat narasumber pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Bapak Fritz Edward Siregar SHLLM PhD, Bapak Dr. Aminuddin SHMH, Bapak Jamrin SHMH, dan Bapak Tanwir, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu sekalian peserta dari pemerhati pegiat pemilu, dari ada teman-teman dari BKD Provinsi Sulawesi Tengah, ada Bapak Kaban, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, teman-teman Sentra Gakumdu dari unsur Kejati dan juga unsur Polda, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, serta Bapak dan Ibu sekalian, peserta dialog daring pada siang hari ini. Melalui momen ini, perkenalkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan juga selamat Idul Fitri 1441 Hijriah atas nama pribadi dan keluarga, menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya menghantarkan diskusi kita pada kali ini bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi Sulawesi Tengah
menjadi di antara 9 provinsi di Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan serentak untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Bersama dengan ada 8 kabupaten kota di Sulawesi Tengah yang juga akan melaksanakan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Nah, pemungutan suara pilkada serentak gelombang keempat ini sedianya akan digelar tanggal 9 Desember 2020 mendatang, sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentunya. Memang sempat terjadi penundaan 4 tahapan yang ditunda oleh KPU sebagai akibat pandemi wabah COVID-19 dan akan dilanjutkan kembali pada 15 Juni 2020 sesuai dengan hasil RDP Komisi 2 terakhir. Tentunya demi kepastian hukumnya dalam hal ini kita menunggu ada perubahan PKPU yang mengatur terkait dengan tahapan program dan jadwal pemilihan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di antara isu hukum yang menarik dibahas dalam tahapan pilkada ini sekaitan dengan diskusi kita dalam kesempatan kali ini, yakni penggantian pejabat di tengah pandemi COVID-19 sebelum dan sesudah Perpu nomor 2 tahun 2020. Kenapa ini menarik? Sebab terkait dengan aspek keadilan pemilihan, terkait dengan kepentingan petahana, terkait dengan mobilisasi birokrasi, terkait dengan partisipasi masyarakat, dan juga terkait dengan integritas penyelenggara pemilu. Yang kesemuanya itu pada gilirannya sangat terkait dengan kualitas proses dan hasil pemilihan kepala daerah. Kita ketahui bersama bahwa penggantian pejabat ini dalam tahapan pilkada itu diatur dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan. Ketentuan larangan penggantian pejabat ini diperuntukkan bagi kepala daerah yang ingin kembali mencalonkan sebagai calon kepala daerah untuk periode berikutnya, dan dimaknai ketentuan dimaksud ini adalah sebagai ketentuan yang imperatif memaksa. Jadi uraian pasal dan penjelasannya hanya membolehkan penggantian pejabat dalam 2 keadaan, yakni memperoleh izin dari Mendagri atau ada kekosongan jabatan. Sedikit lagi Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa di Sulawesi Tengah terdapat kasus yang cukup menyita perhatian publik terkait dengan penggantian pejabat dalam tahapan pilkada ini. Yakni ada kasus yang terjadi di Kabupaten Banggai. Ada pelantikan pejabat administrator eselon 3A di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020 di ruang rapat kantor Bupati lalu. Nah, kasus ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Banggai. Ada lewat mekanisme penanganan pelanggaran pidana, administrasi, dan juga pelanggaran hukum lainnya. Untuk pelanggaran pidana pemilihan, hasilnya urung ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah terhenti di meja pembahasan kedua Sentra Gakumdu. Alasan masing-masing tim unsur kepolisian dan tim unsur kejaksaan berpendapat tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 Undang-Undang Pemilihan. Sedangkan Bawaslu Banggai berpendapat terpenuhi unsur pelanggaran. Aspek lainnya, ada pelanggaran hukum lainnya. Ini juga Bawaslu Banggai telah meneruskan kepada instansi berwenang, dalam hal ini Mendagri dan Ombudsman, dengan menyertakan kajian dan bukti terkait. Khusus untuk pelanggaran administrasi, Bawaslu Banggai menyimpulkan penggantian pejabat dimaksud dapat dikatakan memenuhi ketentuan pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Pemilihan, dan merekomendasikan kepada KPU Banggai untuk menjadikan
kajian kesimpulan rekomendasi tadi menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan, mengumumkan calon. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit lagi, dari hal ini ada aspek bahwa yang pertama, rekomendasi Bawaslu sebelum penetapan calon kepala daerah, jadi setelah mendapatkan data dan bukti terpenuhnya unsur pelanggaran administrasi, dilakukan proses penanganan pelanggaran. Yang poin rekomendasinya adalah menjadi bahan pertimbangan KPU untuk menetapkan pasangan calon. Jadi ini rekomendasi sebelum penetapan calon. Hal ini satu tarikan dengan ketentuan di dalam PKPU 3 2017 yang dirubah dengan PKPU 18 2019 di pasal 89-nya ayat 1-nya yang pada intinya menyebutkan bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Manakala petahana melanggar, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Nah, berbeda halnya ketika selesai penetapan pasangan calon. Ini dilakukan jika Bawaslu belum mendapatkan informasi, data, dan bukti saat ini. Jadi ketika ditetapkan pasangan calon, maka rekomendasinya adalah rekomendasi diskualifikasi. Jadi ada perbedaan bentuk rekomendasi. Sebelum penetapan pasangan calon, rekomendasinya agar penggantian pejabat yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk tidak menetapkan pasangan calon dari petahana. Atau setelah penetapan pasangan calon, maka rekomendasinya adalah diskualifikasi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, selamat berdiskusi, selamat menyimak, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Saya kembalikan ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sambutannya. Selanjutnya masuk di acara berikutnya yaitu penyampaian materi dari narasumber.